Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru dari channel YouTube Triple B hari ini teman-teman, saya ingin kembali membahas tentang tim nasional Indonesia. Sesuai janji saya di konten sebelumnya bahwa saya akan memberikan review dari 2 pertandingan playoff tim nasional Indonesia lawan Chinese Taipei setelah leg kedua selesai dimainkan. Seperti yang kita ketahui bahwa secara agregat tim nasional Indonesia unggul dengan skor 5-1 berkat kemenangan di first leg dengan skor akhir 2-1 dan kemenangan di second leg dengan skor yang lebih telak lagi yaitu skor akhir 3-0. Kedua kemenangan ini tentu menunjukkan bahwa tim nasional Indonesia telah mengalami progres yang cukup signifikan sejak dilatih oleh Coach Shin Tae-yong. Karena sebelumnya di lanjutan pertandingan babak penyisihan grup kualifikasi Piala Dunia, tim nasional Indonesia belum bisa meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhirnya ketika sudah dilatih oleh Coach Shin Tae-yong. 1 hasil seri lawan Thailand, kemudian kekalahan telak lawan Vietnam, dan kekalahan yang lebih telak lagi lawan Uni Emirat Arab. Baru di 2 pertandingan playoff ini kita bisa melihat sebuah permainan yang rapi yang diperagakan oleh para pemain tim nasional Indonesia. Bagaimana caranya tim nasional Indonesia bisa meraih 2 kemenangan secara berturut-turut? Ya caranya adalah dengan bermain kolektif, mengandalkan kerjasama, mengandalkan kecepatan, mengandalkan juga kecerdasan. 3K itu sangat penting. Jadi para pemain itu tidak hanya berlari, tidak hanya mengandalkan tenaga, tapi juga mengandalkan intelijensianya. Tanpa bermain cerdas, tentu sulit bagi para pemain tim nasional untuk membongkar pertahanan dari Chinese Taipei. Karena terlihat di 2 leg tersebut, para pemain dari Chinese Taipei itu memilih bertahan dan mengandalkan counter attack dengan memberikan umpan-umpan jarak jauh atau yang kita kenal adalah istilahnya long ball passing. Memang tim nasional Indonesia kecolongan di first leg ketika kemasukan 1 gol menjelang pertandingan berakhir, tapi di second leg ini terlihat para pemain fully fokus hingga pertandingan selesai, bahkan bisa mencetak gol di masa injury time beberapa detik sebelum pertandingan berakhir. Artinya apa? Fokus dan konsentrasi dari para pemain timnas itu terjaga di second leg ini. Dan juga kita bisa perhatikan bahwa perubahan yang dilakukan oleh Coach Shin Tae-yong itu cukup signifikan untuk bisa meningkatkan level permainan dari tim nasional senior Indonesia. Jadi memang kita bisa melihat ada catatan-catatan yang menarik dari leg kedua playoff ini, yaitu untuk pertama kalinya sejak dilatih oleh Coach Shin Tae-yong, tim nasional Indonesia senior bisa mencatat clean sheet. Untuk pertama kalinya penjaga gawang Riyandi mencatatkan clean sheet. Dan saya sudah lupa sih kapan terakhir tim nasional Indonesia senior itu clean sheet. Jika saya tidak salah tuh pada tahun 2019, saya lupa pertandingan lawan tim nasional mana ya, tapi saya ingat pada tahun 2019 itu pernahlah tim nasional Indonesia senior itu mencatat clean sheet. Sepertinya di pertandingan persahabatan. Anyway, dan saya juga perhatikan inilah bentuk permainan yang lebih rapi dari tim nasional Indonesia senior sejak era dari Coach Luis Milla. Ketika ditangani oleh Luis Milla juga kita bisa melihat permainan yang rapi yang diperagakan oleh para pemain tim nasional Indonesia U23 pada saat itu. Saya ingat di Asian Games kan, dan juga sebelumnya pernah juga tampil di SEA Games. Dan kita juga bisa melihat bagaimana disiplin dari para pemain sangat bagus. Itu yang juga diperlukan. Disiplin itu artinya apa? Disiplin untuk membagi bola. Jadi jangan hanya bermain seorang diri, jangan egois. Maka itu dari 2 leg tim nasional Indonesia bisa total mencetak 5 gol. Memang lawannya bukanlah tim kuat. Tapi yang perlu kita ingat dan kita pahami bahwa para pemain ini sudah lama tidak bermain sepak bola profesional di level klub. Dan juga para pemain untuk pertama kalinya ya bermain sebagai satu unit, bermain secara bersamaan. Kan banyak pemain baru di tim nasional Indonesia senior. Tapi kerjasama mereka sudah mulai terbentuk. Bagaimana caranya kerjasama itu terbentuk? Karena saya kira bahwa para pemain ini sekarang sudah memahami taktik yang diterapkan oleh Coach Shin Tae-yong.
Sehingga mereka memahami tugas dan tanggung jawab mereka di atas lapangan. Jadi 2T, tugasnya apa? Tanggung jawabnya apa? Tugas dari para penyerang itu adalah tentu untuk menciptakan peluang dan mencetak gol. Tanggung jawab dari para pemain di tengah itu adalah untuk mengalirkan bola. Tugas para pemain di lini pertahanan itu adalah untuk mengawal, untuk menjaga agar bola itu tidak lewat, tidak justru menyulitkan penjaga gawang mereka sendiri, dan itu mereka jalankan secara sempurna di leg kedua ini. Dan kita bisa perhatikan bagaimana kekurangan yang terjadi di leg pertama, kurangnya konsentrasi, kurangnya fokus yang juga memberikan 2 atau 3 peluang kepada para pemain Chinese Taipei justru tidak terlihat di leg kedua ini. Dan saya justru melihat ya perubahan-perubahan ini yang dilakukan oleh Coach Shin Tae-yong ini juga adalah untuk memberikan semacam persaingan kepada para pemain di tim nasional. Artinya setiap pemain yang diberikan kesempatan untuk tampil sebagai starter itu perlu bermain 100%. Perlu menjalankan tugasnya secara baik dan benar. Ya, ingat teman-teman, baik dan benar. Jadi tidak perlu juga menonjol, tapi harus bermain rapi sebagai satu unit, dan itu mereka perlihatkan di leg kedua ini. Proses golnya teman-teman juga bisa perhatikan, semuanya adalah dari kerjasama. Seperti yang kita lihat di first leg, Sunny memberikan umpan kepada Ramai bisa melakukan gerakan cepat, bisa melakukan finishing yang baik. Kemudian gol kedua di first leg itu juga kita lihat ada 3 atau 4 pemain yang involve ya. Ada Egy yang memberikan umpan ke Pratama Arhan memberikan umpan kepada Kusedia, dan Kusedia justru memilih untuk memberikan umpan silang yang disambut atau disambar oleh Evan Dimas untuk mencetak gol kedua di first leg tersebut. Bagaimana di leg kedua ini? Terlihat permainan lebih rapi lagi. Memang lebih lama tim nasional Indonesia membutuhkan waktu untuk mencetak gol, mendekati menit ke-30. Bagaimana proses golnya? Lihat lagi, combination play antara Dedik ke Ricky ke Egy, Dedik masuk lagi di tengah, Egy coba untuk memberikan umpan sebetulnya kepada Dedik, tapi justru tidak terkena Dedik, dan bola meluncur dengan mulus untuk bisa menjebol gawang dari tim nasional Chinese Taipei. Memang masih ada kesulitan bagi tim nasional Indonesia setelah unggul 1-0 karena para pemain Chinese Taipei memberikan tekanan, tapi mereka juga sulit menciptakan peluang. Ada satu peluang sih, di mana kita lihat ada Pratama Arhan coba untuk melakukan haluan tapi tidak sempurna, kemudian jatuh ke kaki pemain Chinese Taipei yang dia shooting tapi off target. Dan kemudian ada juga Muhammad Riyandi yang coba untuk menangkap bola tapi lolos, dan beruntung tidak ada pemain dari Chinese Taipei yang bisa mengambil kesempatan tersebut untuk mencetak gol. Jadi kekurangan itu memang ada, tapi tidak sebesar seperti yang kita melihat di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan kita lihat proses gol kedua dari tim nasional Indonesia juga sama kan, kerjasama yang dibangun dari tengah. Diberikan umpan kepada Evan Dimas. Evan Dimas tuh sebetulnya tentu ya coba untuk memberikan umpan kepada Dedik, tapi terkena pemain dari Chinese Taipei yang coba untuk melakukan haluan, dan ternyata ada Ricky Kambuaya di sana yang berdiri bebas, dan Ricky bisa melakukan penyelesaian akhir dengan kaki kirinya yang kita tahu bukan kaki kuatnya atau kaki yang biasa dia andalkan untuk shooting. Kita lihat penyelesaian akhir yang sempurna. Gol ketiga, Witan sebagai pemain pengganti yang kita tahu tidak bisa bermain di first leg karena terlambat gabung, bisa mencetak gol yang indah juga. Dia mendapatkan umpan lagi-lagi dari tengah dan bisa melakukan penyelesaian akhir yang dibutuhkan. Dan seperti yang pernah saya jelaskan bahwa Coach Shin Tae-yong itu coba untuk menemukan formula permainan bagi tim nasional Indonesia. Nah, formula permainan itu sudah bisa kita perhatikan di 2 leg ini. Apa formula permainannya? Yaitu dari segi pergerakan para pemain, dari segi positioning para pemain, dan dari segi passing para pemain. Karena teman-teman perlu cermati bahwa para pemain itu pintar untuk mencari posisi yang bebas, cukup baik dalam urusan melakukan passing, dan juga cukup pintar dalam urusan melakukan pergerakan tanpa bola. Maka itu dalam 2 match, secara total tim nasional Indonesia itu bisa mencetak 5 gol. Dan saya pikir apa yang dilakukan oleh Coach Shin Tae-yong dalam melakukan perubahan yang besar, dengan melakukan regenerasi, dengan memanggil begitu banyak pemain-pemain muda, itu mirip dengan apa yang dilakukan oleh Gareth Southgate, pelatih tim nasional Inggris pada saat pertama kali dia diberikan tugas sebagai pelatih tim nasional Inggris. Apa yang dilakukan Gareth Southgate pada saat itu? Dia justru tidak memanggil pemain-pemain senior yang sebelumnya sudah sering atau menjadi langganan dari tim nasional. Dia memanggil begitu banyak pemain-pemain muda dan memilih pemain-pemain yang perform di level klub. Dan juga dia memanggil pemain-pemain yang tidak harus berasal dari klub besar. Itu juga
yang saya perhatikan dilakukan oleh Coach Sintayong. Kenapa dia lakukan itu? Karena perlu ada penyegaran yang dilakukan. Sebab sebelum Coach Sintayong menjadi pelatih, kan kita lihat tim nasional Indonesia itu tidak bisa meraih 1 poin pun di babak penyisihan grup kualifikasi Piala Dunia. Kalah juga di kandang sendiri, cetak gol saja susah, membangun serangan saja tidak rapi. Tapi sekarang kan kita melihat bagaimana cara permainan itu tertata, ada pola permainannya. Nah tentu itu juga membuat kita melihat permainan dari tim nasional Indonesia juga cukup terkesan ya. Memang ini bukan akhir dari perjuangan tim nasional Indonesia. Dan saya harap bahwa para pemain juga tidak terkena apa yang kita kenal istilahnya yaitu star syndrome. Karena perjuangannya masih panjang. Masih harus bermain di babak kualifikasi Piala Asia. Dan ketika sudah di Piala Asia, perlu lolos dari fase grup. Kita perlu progres. Ya, sekarang prosesnya lagi dijalankan. Setelah proses tentu akan ada progres. Dan saya kira bahwa nanti juga Coach Sintayong akan memanggil pemain-pemain lain. Ya perlulah ada semacam persaingan juga di timnas. Dan juga itulah kita bisa melihat bagaimana disiplin dan juga stamina yang prima ya menjadi kunci permainan dari tim nasional Indonesia, dan juga menjalankan tugas serta tanggung jawabnya secara baik karena sudah bisa memahami konsep permainan tersebut. Pelatih-pelatih besar di dunia juga menerapkan konsep permainan, bukan mengandalkan 1, 2 ataupun 3 pemain, tetapi mengandalkan 11 pemain yang dia turunkan, dan tentu dia ingin agar ke-11 pemain tersebut memahami konsep permainan alias strategi yang dia terapkan. So we wait for the next match of tim nasional Indonesia senior. Tentunya itu akan terjadi di babak kualifikasi Piala Asia, dan saya pikir kita juga perlu memberikan semangat kepada para pemain, perlu juga memberikan dorongan motivasi kepada para pemain, perlu juga tentunya mengapresiasi kerja keras yang dilakukan oleh para pemain, dan juga jangan lupa ya kita lihat bagaimana Coach Sintayong coba untuk merubah tim nasional Indonesia menjadi tim yang kuat. Memang masih akan butuh waktu ya teman-teman. Dan tugas kita adalah untuk memberikan mereka semangat dan juga motivasi agar mereka terus berjuang, agar tentu kita juga bisa melihat tim nasional Indonesia itu mulai bersaing di level Asia. Seperti yang saya jelaskan di konten sebelumnya, jangan lagi memikirkan ASEAN. Negara-negara lain yang di ASEAN saja sudah mulai menatap ke Asia. Masa kita harus main di ASEAN terus? Masih harus terus bersaing di ASEAN terus? Kita perlu bersaing di Asia teman-teman. Ya, kita tunggu saja nanti ya pertandingan-pertandingan selanjutnya dan progres selanjutnya dari tim nasional Indonesia. No hate, only football. Salam sepak bola.